Oke, baik. Selamat pagi untuk anak-anak kami, khususnya kelas 8. Kita bertemu dalam belajar daring pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami juga masih merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan juga masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan, anak-anak kami pada saat ini yang ada di rumah, yang siap untuk mendengarkan pelajaran dari setiap guru-guru, kiranya Tuhan Engkau berikan roh kepintaran, Engkau berikan juga mereka roh dengar-dengaran, agar mereka mau Tuhan menyimak dan mendengarkan apa yang gurunya sampaikan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Terpuji termulia nama-Mu dari dahulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk pelajaran kita hari ini kita membuka buku kita di halaman yang pertama, bab yang pertama. Kita memberi judul dalam pelajaran kita saat ini, hidup beriman. Anak-anak kami, untuk saat ini di bab pertama kita membuka judul dalam pelajaran kita, hidup beriman. Kenapa kita harus membahas ini? Pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Dalam pelajaran ini tentang iman. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa itu iman? Menurut pandangan Alkitab, saya mengambil nats dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah nats Alkitab yang saya ambil untuk mendukung judul pembelajaran kita, hidup beriman. Menurut pandangan Alkitab, apa itu iman? Iman adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan dan bukti yang jelas dari kenyataan-kenyataan walaupun tidak kelihatan. Jadi hal ini bagi anak-anak kami perlu kita pahami. Kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita. Ya, kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, maka dari situlah kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Tuhan. Jadi dalam pelajaran ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami, khususnya kelas 8. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita memiliki iman, bagaimana memelihara iman itu di dalam diri kita sendiri? Kita bisa melihat dalam 2 Timotius 4 Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8
ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau dalam kitab Timotius ini adalah tulisan Paulus dalam kitab Timotius, di mana Paulus menekankan untuk menjaga keimanan kita kepada Tuhan. Nampaknya Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Paulus tidak hanya memelihara imannya dengan cara berdoa, tetapi Paulus juga menunjukkannya lewat mengabarkan kabar baik atau kabar Injil itu sendiri. Yang saya kasih ada beberapa poin bagaimana kita menjaga atau memelihara iman. Yang pertama adalah membaca firman. Mengapa kita harus membaca firman? Karena firman adalah satu pedoman dalam kehidupan kita, sehingga firman mampu mengarahkan kita kepada keyakinan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin yang menjadi pertanyaan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kekristenan, khususnya tentang ketuhanan kita. Contoh, siapa sebenarnya itu Tuhan? Seperti apa itu Tuhan? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang mencoba melemahkan keimanan kita di dalam kekristenan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mencoba melemahkan kita di dalam iman mengikut Kristus. Kenapa firman? Kenapa di dalam membaca firman itu mampu memelihara atau menjaga iman kita? Karena firman adalah pelita bagi kita untuk mengerti bagaimana cara kita memelihara iman itu sendiri. Kita lihat seperti figur atau tokoh Alkitab, contoh Rasul Paulus dan juga Ayub. Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang memelihara imannya dengan luar biasa. Kalau kita melihat atau mungkin kita sudah tahu bagaimana cerita tentang Ayub, ada banyak yang diambil dari kehidupan Ayub, khususnya anak-anaknya dan juga segala harta yang ia miliki. Bahkan dia diuji melalui penyakit. Bukan hanya itu saja, bahkan istrinya sendiri menyuruh Ayub agar mengutuki Allahnya sendiri. Tetapi karena Ayub memelihara iman itu di dalam dirinya, dan Ayub juga tetap berpatokan kepada yang namanya firman, Ayub tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan. Dan bukti dari iman Ayub adalah Tuhan mengembalikan apa yang dulunya pernah Ayub miliki hingga berlipat-lipat ganda. Baik, yang kedua adalah
berdoa. Kenapa poin yang kedua adalah berdoa? Doa mampu menyejukkan hati kita. Lewat doa, Tuhan mampu menunjukkan jalan keluar ketika kita lemah, ketika kita berada di dalam tekanan. Sehingga iman sangat berkaitan besar dengan doa. Bagaimana kita mampu berdoa kalau kita tidak memiliki iman? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita juga tidak memiliki iman? Jadi hal ini juga yang Ayub alami ketika dia diperhadapkan kepada persoalan yang begitu besar. Sehingga Ayub memahami betul bagaimana memelihara iman di dalam kehidupannya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah bersekutu. Poin yang ketiga adalah bersekutu. Kenapa saya mengambil poin yang ketiga ini? Bersekutu ini sangat penting juga untuk memelihara iman kita atau keyakinan kita kepada Tuhan. Karena lewat persekutuanlah kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita atau dari diri kita pribadi. Bagaimana juga kalau kita melihat latar belakang atau background daripada Musa. Musa adalah seorang yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat perjalanan Musa selama memimpin bangsa Israel, Musa begitu luar biasa. Tetapi dia juga tidak melupakan apa yang namanya bersekutu. Karena bersekutulah Musa mampu memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel. Kalau bukan karena bersekutu, mungkin Musa tidak akan mampu membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan poin yang keempat, adalah menjauhi kejahatan. Kenapa kita disarankan untuk menjauhi kejahatan? Kejahatan adalah hal yang menyimpang daripada kebenaran firman. Orang percaya, orang yang taat kepada firman harus menjauhi yang namanya kejahatan. Karena ini adalah sangat menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mungkin melakukan hal ini, sudah sangat simpang siur dengan tema yang kita pelajari tadi, yaitu hidup beriman. Ketika kita bisa melakukan hal ini, menjauhi apa yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa atau mampu menemui iman ini sendiri. Karena hal yang paling utama di dalam mengikut Tuhan, kita tidak cukup hanya percaya. Karena percaya belum tentu punya iman, tetapi punya iman sudah pasti percaya. Dan poin yang kelima, adalah saat teduh.
saat teduh. Saat teduh adalah kebiasaan bagi orang Kristen khususnya untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, untuk menyampaikan segala keluh kesah dalam kehidupannya kepada Tuhan. Karena memang kalau kita tidak melakukan hal ini, mungkin akan sulit kita mengetahui bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak sekalian pernah memiliki satu tujuan atau keinginan yang tidak tercapai, atau bahkan juga bisa tercapai. Tetapi bagi orang Kristen, kita harus melakukan hal ini untuk mengetahui bagaimana Tuhan mengkehendaki apa yang kita inginkan. Dan berbarengan dengan hal itu juga, kita harus memiliki komitmen dan iman itu sendiri. Makanya tadi saya katakan, kita tidak cukup percaya, tetapi kita juga harus mengimaninya. Jadi dari kelima poin ini, bagaimana kita untuk memelihara iman kita memerlukan 5 poin tadi yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kiranya kita memahami secara seksama bagaimana kita bisa memelihara iman kita melalui 5 poin yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin sedikit materi yang Bapak sampaikan kepada murid-murid sekalian sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita. Saya akan memberikan sedikit soal kepada anak-anak, yaitu mencari 6 ciri-ciri orang yang memelihara iman dan 6 ciri-ciri orang yang tidak memelihara iman. Ya, tadi saya katakan yang pertama, soal yang pertama tadi mencari ciri-ciri orang yang memelihara iman, dan yang kedua mencari ciri-ciri orang yang tidak memelihara iman. Baik, sedikit materi yang Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini hamba telah memberikan materi pembelajaran bagi anak-anak kami lewat daring. Kiranya Tuhan, apa yang hamba sampaikan, biarlah itu mampu dicerna oleh anak-anak kami yang mungkin pada saat ini berada di dalam rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau lawat mereka di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kata terakhir, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.